Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 yang bertepatan di jam 7.18 di dua candle yang sedang berjalan dari bukaan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menemukan peluang yang terbaik hari ini, bisa mendapatkan profit konsisten dan maksimum sesuai dengan kemampuan dan gaya trading kita. Sebelum kita masuk di analisis pagi, sebelum kita melakukan satu pemetaan pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan review sebentar pada market yang kemarin. Perhatikan di market yang kemarin, kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, bahkan tadi malam sudah kita sampaikan, kekuatan market masih seimbang, itu artinya masih berada di area yang datar. Tadi malam sudah kita sampaikan ketika market berada di area yang datar, tidak ada penguatan, tidak ada yang dominan, maka kemungkinan besar masih akan bergerak naik turun di antara itu. Tetapi ketika sudah mulai breakout di salah satu levelnya, baik di bawah maupun di atas, maka dia akan melanjutkan momentumnya, meskipun pada akhirnya nanti ditolak, yang pasti akan melanjutkan dulu. Ternyata setelah news dirilis, marketnya masih belum cukup jelas ya. Tadi malam sempat ada news jam 10, setengah 9 ini ya, yang warna hijau ini masih datar, kekuatannya masih seimbang dengan dua sumbu di atas dan di bawah, kemudian ada bodi kecil di tengah yang mengindikasikan market sedang bingung untuk memutuskan mana yang menjadi dominan. Kemudian mulai bergerak turun, mulai melewati level penting di sana, mulai melewati harga terendahnya, struktur sudah mulai ke arah menuju ke bawah. Ya, ini sudah mulai break meskipun kecil. Nah, di sini adalah breakoutnya yang tebal di sini. Kalau kita lihat ini sudah breakout mengarah ke bawah, artinya akan ada penerusan meskipun pada akhirnya kembali, tapi ini masih akan lanjutkan turunnya sebentar. Ini masih akan bergerak turun. Ya, ternyata pas ada news ya, ini kira-kira jam 2 ada FOMC, bergerak ngeflash ngikut tren dulu, kemudian setelah itu ditolak oleh buyer. Ketika sudah mulai ditolak dan kembalikan di posisi buyer, ini dilanjutkan lagi sampai melewati level berikutnya, maka kemungkinan besar masih akan lanjut lagi, sehingga ini dominannya menuju ke atas, dominan buyer yang menjadi penentunya. Maka saat ini kita fokus di buy dengan kekuatan buyer yang ada, bahkan sampai jelang akhir candle di time frame monthly atau di candle 1 bulan sekali, ini bisa mengarah ke buyer dan bahkan di akhir tahun akan didominasi oleh buyer. Seperti halnya yang kemarin-kemarin kita sampaikan, kita ulas bahwa saat ini di time frame besar berada di level penting dan menuju ke kembali untuk melakukan satu koreksi atau bahkan akan memantul ketika melewati level pentingnya, kemudian gagal breakout. Candle panjang yang sebelumnya, yang hari kemarin, ada candle sumbu yang panjang kemudian ditutup dengan bodi warna hijau, mengindikasikan ini adalah gagal breakout. Seller betul-betul berat untuk melanjutkan ke bawahnya, sehingga kembali ditolak oleh buyer dan buyer mendominasi. Maka sesuai dengan analisis di awal, ini masih akan bergerak terus ke atas hingga ditutup tahun ya. Bukan berarti satu hari terus bergerak naik,
Tetapi naik turunnya nanti didominasi oleh buyer dengan dominan endingnya, ya, dengan tetap ada penolakan seller yang ada, secara umum berpeluang akan memantul ke atas. Sehingga kemarin sudah kita sering sampaikan, untuk swing, untuk trading jangka menengah, jangka panjang, sudah saatnya untuk kita melakukan entry di sana. Ya, targetnya adalah di swing berikutnya. Hanya saja karena ini mendekati tutup tahun, maka untuk bergerak mencapai swing di atas tentu sangat kecil sekali ya. Kemungkinan besarnya kalau sampai di sini masih bisa. Ya, namun demikian nanti kita ikuti perkembangan tahap demi tahap, candle demi candle yang melewati level-level pentingnya. Kemudian nanti kita lihat apakah melewati resisten yang terdekatnya, kemudian resisten berikutnya dan seterusnya. Ketika sudah mulai melewati resisten yang terdekatnya, maka kemungkinan besar akan lanjut naik lagi. Ini adalah ulasan untuk review yang kemarin dan untuk kedepannya. Selanjutnya untuk daily, untuk harian kita akan coba untuk memberikan satu pemetaan titik entry dan kita berikan area-area yang mungkin berpeluang di sana. Yang pertama kita lihat di bukaan candle masih didominasi oleh buyer dengan penolakan buyer yang tadi malam dan dominan oleh buyer, maka kemungkinan besar masih akan lanjut naik. Hanya saja pasti akan ada sedikit banyak tekanan seller yang ada di sana, sehingga kita tentukan pertama untuk entry pointnya. Kita tentukan entry pointnya untuk yang terdekat, kita bisa masukkan sell stop di sana di 1775,48 ya. 1775,48 untuk entry point pertama di sell stop di sana. Artinya ketika sudah melewati di sana, maka kemungkinan besar seller masih akan lanjut. Kemudian di level berikutnya kita lihat pergerakan di sana, ada level penting di tengah, ada retrace di sana. Kita bisa ambil peluang limitnya. Buy limit kita tentukan di 1770,76. Ini untuk mengambil peluang koreksinya. Sekali lagi, untuk mengambil peluang koreksinya. Ketika melewati koreksi, maka jangan lupa ini kita manfaatkan sebentar untuk pantulan dan kemudian kita segera exit di sana. Di pergerakan selanjutnya kita bisa ambil untuk stopnya, karena mendekati level ini cukup berbahaya. Saya berikan limit lagi ya, saya berikan untuk area limit lagi, buy limit di 1766,56 ini untuk memanfaatkan peluang koreksinya. Di ujung bawahnya kita pun bisa memanfaatkan limitnya ya, kita masukkan sedikit di atasnya biar nanti tersangkut ya. Masih kita manfaatkan peluang untuk limitnya, buy limit di 1762,50 ya. Kenapa kita mengambil limit di sana? Ini adalah level penting dan peluang buyer masih cukup besar dari histori yang ada. Dari beberapa hari terakhir, tentu buyer ini sudah punya kekuatan daya tahan yang kuat di levelnya, sehingga peluang untuk naik tentu jauh lebih besar. Kemudian di titik buyernya kita akan masuk posisi buy di sana di 17.682. Ini kita bisa buy stop kan di sana di 1782,12. Buy stop di 1782,12. Ini berada di level pentingnya ya. Oke, mengingat di level penting, kita coba untuk batalkan dulu di sini ya.
Yang di atas kita ambil peluang dari limit dulu. Sell limit di 17.8212. Kita manfaatkan dulu di limitnya. Kemudian di atasnya kita bisa manfaatkan untuk buy stopnya. Kita bisa manfaatkan buy stop di 84,48. Buy stop di 84,48. Kemudian targetnya nanti di level di atasnya, maka di sini kita bisa ambil peluang limitnya. Sell limit di 17.88,24 ya. Tidak usah terlalu banyak, kita cukup beberapa transaksi yang nanti tersangkut dan berpeluang profit, habis itu kita exit ya. Memang peluang masih ada, kita bisa manfaatkan di sana untuk limitnya berikutnya. Sell limit di 1791,33 ya. 1791,33 untuk manfaatkan koreksi berikutnya. Diingat, kita manfaatkan koreksi hanya bersifat sementara karena ketika market sudah menyentuh di level-level penting di sana, di puncak di sana, maka berpeluang untuk lanjut naik, sehingga ketika sell tersentuh kemudian ada koreksi turun, profit segera exit di sana. Oke, ini yang bisa kita berikan. Nanti kita evaluasi pada malam hari. Di kelas malam nanti kita akan evaluasi kembali, kita akan lihat kembali sejauh mana perkembangan marketnya dari pergerakan yang terupdate terkininya. Dari sekian banyak ini nanti silakan dikontrol, diuji ya. Silakan ketika sudah profit dan memenuhi syarat dari target kita segera exit dan memanfaatkan potensi-potensi yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kita lanjut nanti di kelas nanti malam, kita akan evaluasi kembali sekalian memberikan materi terkait dengan teknikal. Selamat pagi dan salam profit dua arah.